Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Baren. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi algoritma pemrograman. Hari ini kita akan masuk ke materi perulangan atau looping. Oke, materi sebelumnya kan kita sudah mempelajari list atau array. Coba ingat-ingat kembali ya, list array itu apa? Jadi list array itu list, array dalam Python itu list biasanya kan. List itu merupakan variabel yang di dalamnya ada beberapa nilai. Oke, kita ingat kembali dulu aja. Oke, sudah? Udah ingat dikit-dikit ya, nah, udah ingat. Kalau belum ya melihat materi sebelumnya kita ingat ingat lagi. Oke, kali ini kan kita mengenai materi looping. Nah, kali ini yang akan dibahas yaitu pengertian loop, jenis-jenis loop, loop dalam flowchart, pembacaan loop dalam flowchart, ada aktivitas, pembuatan proyek, dan yang terakhir ada demo program. Nah, apa tuh perulangan? Perulangan dalam program yaitu perintah yang dilakukan terus-menerus hingga kondisi tertentu terpenuhi. Nah, contohnya seperti flowchart di kanan itu. Di saat program memulai, nah itu mengecek dulu kondisinya. Jika kondisinya benar, dia akan mengulang hingga misal berapa kali, misal kita ingin misal 10 kali. Nah, program akan mengulang perintah hingga 10 kali. Kemudian program akan berakhir. Nah, fungsinya perulangan tuh buat apa sebenarnya? Nah, daripada kita menulis berkali-kali untuk mencetak program, seperti pada gambar di atas, itu kan ada print list indeks ke nol, ke satu dan kedua. Nah, daripada begitu, mending kita lakukan perulangan sprint di bawah. Jadi perulangannya menggunakan for, i, dan dalam list. Jadi dia itu akan mengulang mencetak list yang ada langsung daripada mengetik berkali-kali. Nah, perulangan for. For itu perulangan hingga nilai tertentu, namun apa ya, variabelnya itu langsung dibuat seketika itu juga. Nah, seperti itu namanya for i in list. Jadi variabel i itu untuk variabel perulangan dibuat langsung di situ. Oke. Iya. Kemudian ada perulangan while. Nah, perulangan while itu apa? Perulangan ketika kondisi sebelum perulangan terjadi itu benar atau terpenuhi. Ya, contohnya seperti gambar itu. Biasanya program itu kan dimulai dari true kan. True itu berarti satu. Di saat kondisinya true itu akan berjalan tuh. Misal itu ada hitung, variabel hitung akan bertambah satu, jawab, dan seterusnya. Nah, kemudian perulangan dalam Scratch, kita menggunakan blok repeat. Sebenarnya ini ada repeat until, ada repeat yang biasa saja, tapi dalam PPT kali ini saya memasukkan repeat until. Repeat until itu seperti while. Nah, perbedaan for, perulangan for dan while itu apa? For itu digunakan dalam sintaks itu sendiri. Maksudnya digunakan dalam sintaks itu sendiri, itu sintaks langsung diinisiasi saat itu juga. Nah, ketika while itu kondisinya sebelum perulangan. Jika kondisi terpenuhi, maka perulangan akan berjalan. Kemudian yang for digunakan ketika jumlah perulangan diketahui. Jadi, jika kita ingin mengulang program sebanyak berapa kali nih, nah sudah diketahui, kita lebih baik menggunakan for saja. Kemudian while digunakan ketika perulangan belum diketahui. Nah, contohnya itu saat misal kita buka aplikasi WA saja. WA saja itu sebenarnya saat buka WA itu terjadi aslinya di balik program itu akan mengulang-ulang terus-menerus ketika ingin kembali, ketika ingin buka chat dengan seseorang, dan melihat status dan banyak lainnya kegiatannya. Nah, perulangan for itu lebih terstruktur karena dalam for cukup itu saja. Nah, perulangan while itu fleksibel untuk kondisi kompleks, terutama untuk aplikasi-aplikasi yang sudah besar
Ya seperti contohnya apa itu WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Banyak, banyak sekali sebenarnya. Nah, loop dalam flowchart. Loop itu ketika mulai itu ini menggunakan for, loop for. Sebenarnya bisa juga while. Itu bisa kita ganti misal ketika di belah ketupatnya itu kita ganti while kondisinya apa misal. Nah, ini ketika kondisi 0 sampai 9 itu akan ngeprint kata-kata loop sebanyak 9 kali. Kurang dari berarti sebanyak 8 kali. 8 0. Iya. Dan kemudian program akan berakhir. Nah, pola dalam list. List itu kan sebenarnya langsung kita cetak langsung juga bisa, langsung menggunakan perulangan itu juga bisa. Di saat misal itu kan ada list, ada flowchart listnya itu berisi apel, jeruk, mangga, dan durian. Nah, indeksnya itu kita mulai dari nol, pastinya kan. Kemudian mulailah perulangan. Saat I-nya itu kurang dari banyaknya jumlah item, indeks item berarti kan 3. Nah, dia akan mencetak terus dan I-nya bertambah satu, itu indeks. Nanti I 0, I dibanding 0, 0 itu berarti akan mencetak apel duluan. Nah, daripada bingung-bingung, langsung aja praktek. Misal tadi, gua misal apel, jeruk, mangga, durian. Apel, jeruk, mangga, dan durian. For I in buah. Jadi I in buah. Buah ini yang dimaksud ini panjang isi list dari buah yang ada. Nah, kemudian kita print I. Jadi buah ini nanti akan masuk ke dalam variabel I. Nah, running. Set. Nah, yang pertama masuk ke variabel apel. For I apel tuh indeks ke 0. Kemudian ngulang. Bertambah satu. Variabel indeks ke 1 kemudian jeruk. Kedua mangga. Dan yang ketiga durian. Oke. Kemudian ada aktivitas. Nah, aktivitas di sini yaitu pertama kita membuat list dulu. Listnya ada dua nih, list A dan B. A itu sudah ada isinya berupa bilangan bulat dan B itu berupa variabel kosong nih. Yang kemudian isi list B itu merupakan hasil dari perkal perkalian bilangan A dikalikan 2. Kemudian yang terakhir cetak list A dan B. Nah, daripada bingung yang biasanya cara belajar menggunakan visual, nah ini ada flowchartnya nih. Ketika mulai, kita membuat list A dengan 5 elemen atau 5 nilai. Kemudian membuat list B yang isinya kosong, kita mulai perulangannya nih. Jika sudah mulai, dari variabel indeks pertama ke 0, itu dikalikan dengan 2 dan akan kembali lagi. Indeks pertama dikalikan 2, terus kita tambahkan ke list B dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, print semuanya A dan B, list A dan B. Mari kita buat list A. Misal kita list A dengan bulatnya misal 7, 5, 1, 9, 8. Kita buat list kosong B, list kosong. Nah, di sini kita menggunakan ulangan. Mari kita inisiasi dulu dan panjangnya sebanyak list A.
Kemudian list B dot append kita masukkan nilai dari I indeks dari list A kita kalikan. Nah, kemudian kita print. Nah, tunggu dulu nih sambil kalian ngetik juga ya kan? Pelan-pelan, pokoknya pelan-pelan. Maaf, maaf. Print list A. Tunggu ya, kurang lebih beberapa detik. Di sini inisiasi list A, inisiasi list B yang kosong, mulai perulangannya dengan I list B, I dari list A yang akan dimasukkan ke list B. Kemudian di print list A dan list B. Mari kita running. Nah, di sini sudah ketemu hasilnya. 7 dikalikan 2 14, 5 kali 2 10, 1 kali 2 2, dan seterusnya. Itu dihitung sendiri 9 kali 2, 8 kali 2. Oh iya, jadi kenapa langsung Python? Oke, bentar. Ini kita akan mencoba Scratch. Mulai dari awal ketika diklik. Nah, sebelum itu buat variabel list terlebih dahulu. Kita namai list A dan list B. Nah, list A-nya itu sama membuat variabel indeks. Karena dalam Scratch itu indeksnya itu tidak langsung bisa berjalan. Tidak bisa langsung berjalan. Nah, kita di sini perulangan yang menggunakan perulangan repeat. Repeat hingga jumlah tertentu, jumlah di sini itu menggunakan length of list A. Artinya panjang dari list A. Jadi di sini akan mengulangi sebanyak jumlah dari list A ini. Setelah kita inisiasi dulu. Ini pilihan random lagi ya. 7, 5, 1, 9, 4. Nah, kemudian kita mulai perulangannya. Kita menggunakan tambah add. Ini perkalian berarti. Perkalian ini. Oke. Nah, di sebelum perkalian ini kita masukkan adding to list B. Jadi adding kita masukkan perkalian karena bakal dikalikan dengan 2. Kemudian add item. Nah, item 1 ini mengindeks item di sini. Oh iya, bentar. Indeksnya kita set indeks itu mulai dari 1. Karena dalam Scratch indeks itu malah dimulai dari 1 kalau sini. Makanya itu sebenarnya teks dari apa ya? Indeks dari Scratch ini tuh mudah untuk belajar dasar-dasarnya sekali. Kemudian set indeks, add, kemudian cek setelah ini indeksnya kita item index. Item index berarti kan kita dari 1. Kita masuk nih set add item index itu list A 1 kali 2 list B. Kita mulai coba kan. Sudah jadi. Tapi, ntar belum dulu nih. Ketika di run lagi, nah ini kan terus menerus. Nah, kita kan pertama sebelum perulangan delete all dari list B terlebih dahulu.
kita coba kan, nah, kita ulang-ulang lagi dan hasilnya, nah, tadi kan kita sudah menyelesaikan aktivitasnya nih. Sekarang kita masuk ke proyek. Nah, proyek di sini nanti kan disediakan pizza. Nah, pizza ini berupa list ini. Ada margherita dan lain-lain nih. Bisa bayar sendiri. Kemudian nanti user memilih jenis pizza. Nanti dari pizza itu nanti terdapat harganya masing-masing. Kemudian bisa nih bisa pesan lebih dari satu pizzanya. Ini bisa nambah-nambah-nambah. Dan yang terakhir bisa memberikan tip. Kalau tidak memberikan tip juga tidak apa-apa. Nah, ini flowchart yang sebenarnya agak besar ya. Yang pertama-tama ini dimulai dari membuat list pizzanya. Kemudian membuat orderan, list order, inisiasi harga dari nol. Kita tanyakan jika ya nanti di sini di Aspor Pizza Number nanti menampilkan pizzanya, list pizzanya. Add. Nah, jadi masing-masing pizza di sini harganya 10. Jika ingin menambah lagi bisa kembali ke flowchart di sini. Jika enggak, langsung mencetak orderan pesanan, total harga. Nah, tanyakan nih, mau ngasih tip apa enggak nih kita? Setelah itu, menambahkan total tip, jika ada tip, dan total harganya. Di sini, kemudian kita akan mencetak total harganya. Yang terakhir, mengatakan pizza OTW. Pizza OTW, oke. Oke, kita. Nah, karena mau meringkas waktu, kita jelaskan programnya di sini aja. Dimulai dari scratch, ketika dimulai, menghapus semua nih pizza orderan pizzanya. Di hide, set total price, kita ulangi harganya dari nol. Kita mengatakan halo, tunggu 2 detik. Kemudian set continue ordering. Nah, di sini kita menggunakan perulangan while karena pada perbedaan tabel perulangan tadi, while itu digunakan untuk yang kompleks. Ya, di sini tuh sebenarnya sudah cukup kompleks ini. Nah, repeat until continue ordering false. Continue ordering false itu ketika jawab T tidak, itu akan menghasilkan false. Jadi jika variabel continue ordering yang while tidak terpenuhi, langsung berakhir program. Ini masuk apakah kamu ingin pizza? Kemudian masuk ke dalam kondisi jika jawabannya iya. Nah, daripada bingung-bingung nih, masih terawang-awang ya kan kalian. Cobaran. Halo. Halo itu dimulai dari sini. Apakah kamu ingin pizza? Masuk ke dalam sini. Nah, agak digedein ya. Besar. Terus gini aja loh. Misal T tidak. Langsung nih ke dalam sini. Lompat program. Kemudian, misal kita iya. Iya, kita masuk nih. Set, set valid pizza choice false. Ini akan mereset pizza pilihan kita yang akan nanti masuk ke pizza order. Pizza mana yang diinginkan? Pizza choice, misal mau kedua nih, calzone. Nah, akan menambahkan indeks kedua calzone. Jika pilihannya ini, add item pizza choice. Pizza choice di sini akan mencari nih, misal tadi kan milih nomor 2, indeks kedua nih. Apa nih calzone? Masuk ke sini, masuk ke variabel yang orderan. Nah, bisa di nih, misal kan ada 5 menu doang, kita pakai menu yang lain. 8. Bisa nih.
karena tidak ada. Sudah ini sampai sini. Ketika sudah, nah 10 rupiah. Karena di sini harganya cuma 10, di set sebesar 10. Nah, itu yang Scratch. Kemudian untuk yang Python. Nah, daripada ini langsung masuk ke demo pack. Sama kayak Scratch tadi langsung demo aja. Daripada kalian juga bingung-bingung. Kita coba kan. Nah, ini pertama inisiasi dari listnya dulu. Kemudian inisiasi orderan kita kosongkan. Dan inisiasi total harga di setting ke 0 dan kosongan. Harga di set 0 dan list kosongan. Cetak. Nih, halo. Kemudian mulai nih continue ordering. Kita set true. Ketika true, nah perulangan berjalan. Ini pakai while. Oke, apakah kamu ingin membeli pizza? Yes. Misal, angka saja. Misal, kamu beli pepperoni. Menambahkan pepperoni pizza. Jadi nanti ada list pepperoni. Misal, nambah lagi. Misal, Napoli. Aku nggak tahu apa tuh. Ini beli pizza. Yes. Kamu misal beli kalian. Tidak. Nah, di sini ketika udah menambahkan pesanan ini, bagian ini 23 ini. Akan mencetak ini, pesanan yang ini, pesanan Napoli, kalzun pizza. Nah, kemudian nanti setelah udah tidak jika tidak ingin membeli pizza lagi, kita memasukkan input berupa huruf T akan mencetak kamu memesan apa saja nih. Tadi kan pesan pepperoni, Napoli, dan calzone. Set. Kemudian next. Kamu harus membayar total price string. Karena tadi kan harga 30 rupiah itu masih integer, kita ubah ke string terlebih dahulu. Karena semuanya di sini string semua. Kita tip setting dari 0. Jika misal tambahkan tip misal 1 saja. 30,03 rupiah. Seperti itu. Jadi untuk tip itu, tip total harga dikalikan tip dibagi 100. Karena persen, dalam persen di sini. Ya, float. Karena bentuknya koma. Ya sudah. Baik, Bapak. Jika belum jelas, bisa tanyakan saja di kolom komentar saja ya. Oke, thank you. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga ilmu ini dapat membantu. Dadah.